Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani di Mind and Brain Indonesia. Dan pada video kali ini saya mau membahas mengenai otak atau brain. Nah, jarang-jarang nih kita bahas brain. Kebanyakan bahasnya CBT mulu. Dan pembahasan kali ini saya ambil dari buku yang saya lagi baca dan kayaknya nggak selesai-selesai. Judulnya The Neuroscience of Psychotherapy dari Luis Cozzolino. Iki tau bukunya. Sorry nggak kelihatannya. Iya, ini dia. Tebalnya sekitar 500 halaman. Gitu gak sih teman-teman kalau baca buku kayak gak selesai-selesai gitu ya. Tapi kalau baca novel kayak cepet tuh selesainya tuh ya. Meskipun saya gak baca novel juga sih ya. Nah, pada pembahasan ini saya membahas mengenai kaitannya dengan lagi-lagi di Mind and Brain selalu kita kaitkan dengan pembahasan otak itu. Kita kaitkan dengan mind-nya, dengan kognitifnya, yaitu dengan apalagi kalau bukan prefrontal cortex gitu ya. Utamanya prefrontal cortex. Atau disebut juga the executive brain. Nah, di bab ini saya ambil dari subbab judulnya The Cortex and the Inhibition. Inhibition sendiri itu adalah proses menginhibisi, menahan, menghentikan, mengontrol, menghold gitu ya. Membatasi gitu ya. Kurang lebih itu kali ya. Coba ntar dicek di KBBI deh. Di Oxford Dictionary. Nah, dibahas dulu di awalnya terkait memang otak ini punya potensi untuk menginhibisi. By the way, baju saya unik banget nih, self-esteem. Wah, keren. Jadi salah satu topik yang banyak dibahas yang ketika self-esteem kita bermasalah, jadi kunci munculnya berbagai gangguan psikologis. Nah, itu lain hal lah. Tadi ya, korteks dan inhibisi. Korteks atau otak kita ini, otak yang paling besar kita ini punya fungsi untuk inhibisi. Punya potensi untuk menginhibisi. Nah, dibilang, salah satunya dibahas di awal dari grasping reflex. Oke. Grasping reflex itu tadi refleks pada bayi yang untuk nangkap gitu ya. Gitu, megang jari ibunya gitu ya. Yang singkatnya menurut si buku nih ya, itu ada fungsi untuk survivalnya, untuk bertahan hidupnya. Nah, gitu. Saya nggak mau bahas detail mengenai itu. Tapi fungsi itu perlahan-lahan hilang. Nah, hilangnya sebenarnya bukan hilang gitu ya, tapi terinhibisi. Kenapa itu menjadi penting? Karena ada salah satu teknik di neurolog gitu ya, untuk melihat apakah ada kaitannya gangguan dengan demensia gitu, dengan gangguan demensia. Untuk pengecekan gangguan demensia. Karena menurut si buku, si early reflexes tadi, seperti grasping reflex tadi, refleks untuk nangkep tadi, tetap ada di antara brainstem di otak sepanjang hidup kita. Dan secara kontinu ditahan, dikontrol, diinhibisi gitu ya. Dengan sebuah descending fibers, sebuah jalur, sebuah pathway, sebuah fibers yang dari cortex ke brainstem. Descending itu kan menurun ya. Jadi ya karena brainstem itu di bawah, cortex itu di atas. Jadi ada sebuah fiber, sebuah jaringan yang pathway yang dari atas ke bawah yang mengontrol itu. Tapi sebenarnya tetap ada tuh si grasping reflex itu. Dengan penyakit seperti demensia, neuron dari korteks yang berfungsi untuk menginhibisi si refleks tadi gradually die off. Yang akhirnya die off itu apa? Secara bertahap mati akhirnya. Sehingga merilis si refleks itu lagi. Merilis si grasping reflex tadi. Nah, dokter mengecek itu, muncul nggak grasping reflex itu? Kalau ada, itu bisa jadi tendensi mungkin ada gangguan mengarah ke demensia. Gitu. Proses inhibisi di otak juga bukan hanya pada primitive reflex seperti grasping reflex, tapi kalau menurut buku juga termasuk pada emosi. Nah, dibahas di sini kaitannya dengan parenting, secure attachment yang dibangun antara orang tua kepada anaknya, itu bisa membangun juga descending fibers dari prefrontal cortex ke amigdala dan juga berbagai area yang kaitan dengan emosi. Karena kita tahu amigdala itu ada yang bilang amigdala itu udah 100% aktif ketika kita lahir. Jadi otak emosi kita ini udah aktif gitu ya, by default itu udah aktif. Sedangkan si prefrontal cortexnya belum. Sehingga ketika terbentuklah secure attachment antara orang tua dan anak, secure attachment itu apa ya? Yang orang tua itu responsif secara emosional. Jadi anak itu nangis, anak itu tantrum, orang tua bukan ikutan tantrum gitu. Orang tua nenangin gitu ya. Anak nangis, orang tua malah diem kamu. Nah, itu yang nggak benar gitu. Nah, itu membentuk
attachment-nya atau hubungan kelekatannya bukan lagi secure tapi anxious atau disorganized kalau menurut teori namanya. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Intinya secure itu yang bagus lah, gitu ya. Dan ketika sudah terjadi kaitan antara prefrontal cortex dengan bagian-bagian yang amigdala dan bagian emosi lainnya, dan disebut juga descending fibers karena si prefrontal cortex kan ada di atas ya, sedangkan si amigdala dan bagian limbik lainnya itu ada lebih di bawah. Nah, kalau bahasanya Daniel Siegel itu the upstairs brain sama the downstairs brain. Yang lain juga ada yang menyebutkan itu sebagai high road sama low road gitu ya. Low road yang ke bawah ya, otak emosi yang ada amigdala, ada sistem limbik lainnya, dan high road yang ke upstairs brain, otak berpikir kita, otak prefrontal, otak eksekutif. Nah, inhibitory proses yang tadi terjadi dari prefrontal cortex ke amigdala yang kurang lebih mirip sama primitive reflex ya, karena primitive reflex sudah muncul dari bayi, dari lahir, si amigdala sudah aktif dari lahir gitu ya. Itu membuat memudahkan si anak membangun kemampuan dia dalam mengontrol emosi yang pastinya menggunakan fondasi yang dibangun sama orang tuanya, ya enggak? Kalau kita bilang tadi secure attachment, itu kan artinya one way ya, kurang lebih one way lah. Artinya orang tua yang mesti bangun itu, bukannya anak yang mesti bangun ke orang tua, ya enggak? Kalau misalnya karena juga bayi, yang namanya balita gitu ya, susah ya kita harapkan dia membangun koneksi yang ke kita yang one way gitu ya. Pasti kita yang perlu provide itu. Dia nangis, dia kesusahan, kita yang perlu maju. Kita dulu yang perlu menunjukkan ya, sesimpel karena dia masih belum terprogram untuk kita perlu latih, kita perlu nunjukin ke dia lah, intinya gitu. Dan itu bisa membantu terbentuknya tadi ya, descending fibers dari prefrontal ke amigdala. Lalu berikutnya disebutin juga emotional control tadi juga seiring dengan si anak belajar untuk meregulasi emosi dia dengan menggunakan yang disebut namanya self-talk. Nah, self-talk, memory of positive outcomes, dan proactive problem solving. Self-talk, memory of positive outcomes, dan proactive problem solving. Nah, ini CBT banget gitu. CBT banget. Self-talk itu kan CBT. CBT mengajarkan kita bertanya kembali apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, dan ya itu self-talk gitu ya. Mau kita ngomong secara dalam hati, mau dengan bersuara, ya self-talk gitu. Jadi ketika kita berpikir tentang pikiran kita dan kita melatih itu ke anak kita membantu dia membangun kemampuan regulasi emosi. Gitu. Yang diawali tadi dengan membentuk secure attachment, terbentuklah tadi fibers antara prefrontal cortex ke anak gitu ya, ke amigdala, sehingga si amigdalanya jadi nggak aktif terus. Anak nangis, kita bantu dia tenang sehingga amigdalanya nggak aktif terus gitu ya, nggak jadi reaktif banget gitu ya. Terbentuklah fibers dari prefrontal ke amigdala. Meskipun kalau kita baca banyak buku lainnya gitu ya, perkembangan prefrontal nggak cuma kaitannya dengan secure attachment, ada kaitannya juga dengan movement, banyak bergerak, banyak aktivitas, permainan gitu, banyak sebenarnya. Tapi salah satunya yang dibahas di sini mengenai attachment. Lalu pintu berikutnya adalah mereka belajar tuh untuk self-talk tadi, memory of positive outcomes, dan juga problem solving. Dan ini kan namanya belajar ya. Anak itu kan nggak bisa belajar dari buku kayak begitu. Ini perlu kita ajarin. Ketika dia takut sama sesuatu, kita perlu ajarin, bener nggak ketakutan kamu teh? Ada faktanya nggak? Apa yang kamu takutin? Anak saya takut di pinggir danau, takut ada megalodon di danau, kata dia gitu. Tanya, emang yang kamu tahu dari mana? Dari TV. Ayah, oh gitu, emang kamu lihat megalodon ada di mana? Di laut, gitu. Terus gedenya segede berapa bus gitu ya, kata dia. Gitu, coba kita lihat bus setinggi apa? Bus setinggi pohon ini kali. Oke, kita ambil batang nggak? Kita cemburuin ke danau. Cuma danaunya danau buatan gitu dekat rumah. Cuma sebatas betis itu ya. Kira-kira kalau misalnya busnya megalodon setinggi pohon ini, terus ini cuma setinggi betis kita, kira-kira kelihatan nggak buntutnya gitu kelihatan? Ya kelihatan sih ayah. Gitu. Nah sejak itu dia mulai agak berani tuh deket-deket danau. Tadinya mah takut banget. Gitu. Karena dia berpikir ada megalodon, dan ketika kita nggak mengakses, melatih itu, dia percaya sama itu. Gimana perilaku yang tergolong kita nggak melatih? Ketika dia cerita, kita bilang, nggak mungkin lah ada megalodon di sini. Itu kan ada di danau, itu kan ada di laut. Gitu. Itu nggak membuat dia berpikir.
gitu. Meskipun kata-kata kita itu benar gitu ya, tapi nggak secara langsung mengajak dia berpikir gitu. Kalau kita tanya, kan dia jawab, dan dia jawab, dia mikir gitu. Dan keluar dari mulut dia sendiri. Kita latih dia untuk memory of positive outcomes. Mungkin ini di sini nggak dijelasin sih, cuma asumsi saya ini terkait kemampuan mempertimbangkan kira-kira efek, kan namanya memori ya, memori itu kan ingatan masa lalu. Pernah nggak kamu ingat ini kamu berhasil di sini gitu ya? Kita gunain itu. Kadang-kadang orang fokus sama negatif, dia lupa, dia mendiskon, dia mensortir, mencoret pengalaman positifnya dia gitu. Itu perlu. Lalu tadi proactive problem solving. Jadi membuat anak, kita melatih anak bahwa there's always something that we can do in every situation. Selalu ada yang bisa kita lakukan. Kita latih dia. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? First thing first apa nih? Ya kita bisa nyelesain nyoba ngerjain dulu ayah. Oke, apa yang bisa kerjain sekarang? Nyiapin pulpen. Oke, it's okay gitu. Kita melatih dia untuk ada yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Berantem sama sama adiknya gitu. Anak saya kan cowok, dua-duanya sering berantem nih. Awal-awalnya dia nggak tahu ketika ada mainan berebutan dia. Tapi ketika kita ajarin, gini loh caranya. Akhirnya dia belajar bahwa ada yang bisa dia lakukan pada situasi itu gitu ya. Dan ini akhirnya membentuk yang kita sebut cognitive flexibility. Nah, Luis Cozzolino di paragraf berikutnya mengaitkan antara hal itu semua tadi di atas dengan empathic thinking. Berpikir empatik. Karena berpikir empatik menurut dia itu requires both affect regulation dan juga cognitive flexibility. Kemampuan regulasi emosi dan juga berpikir fleksibel, cognitive flexibility, berpikir secara fleksibel gitu ya. Jadi nggak stuck sama satu idea. Dan itu didapat dari tadi ya, poin-poin di atas. Self-talk, kita bisa memory of positive outcomes, dan juga proactive problem solving. Nah, empathic thinking ini kapan-kapan kita bahas lebih detail ya. Mungkin sekian dulu dari episode kali ini. Sekali lagi pesan moralnya adalah kita sebagai orang tua itu sangat berperan penting dalam pembentukan prefrontal cortex anak kita. Utamanya kaitannya untuk mengontrol amigdala atau otak emosinya dia. Dengan membentuk secure attachment. Kelekatan hubungan yang baik, dan melatih dia juga untuk bisa membentuk self talk gitu, membiasakan diri untuk bisa self talk, bertanya tentang pikiran dia sendiri, mengingat memory of positive outcomes, dan juga problem solving. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan share. Yang paling penting share supaya bisa manfaatnya tersebar luas kemana-mana. Dan juga jangan lupa apa ya? Jangan lupa kunjungi di website kita di www.mindandbrain.id yang sekarang punya look yang baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.